Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal 5, ayat 14, yang berbunyi demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, menurut kehendak-Nya. Saudaraku, situasi yang ada hari ini, dengan kenyataan berbagai hal buruk sedang terjadi, bencana alam, kejahatan yang merajalela dalam bermacam bentuknya, membuat banyak orang tidak bisa fokus kepada Tuhan. Pikiran terbelokkan kepada banjirnya informasi, yang mendatangkan takut dan khawatir. Tuhan mau kita tidak takut, melainkan penuh keberanian percaya. Jika kita tetap tinggal di dalam Kristus, dengan membangun persahabatan dan keintiman dengan Tuhan, dalam penyembahan, kita bisa datang kepada Tuhan dengan hati penuh keberanian percaya kepadanya. Keberanian percaya di hadapan Tuhan, membuat kita meraih kebaikan yang telah Dia sediakan bagi kita. Kita mengenali diri, dan memandang diri kita di hadapan-Nya, seperti yang firman katakan kepada kita. Kita memiliki hubungan kasih, dan persahabatan dengan Bapa kita di sorga. Dia sendiri yang menyebutkan kita, adalah spesial baginya. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, dan memandangnya dengan pengenalan, bahwa Dia adalah Bapa kita yang baik, maka kebaikan yang Dia sediakan bagi kita, akan kita terima dan alami. Sebaliknya, keraguan dan rasa tidak layak, membuat kita kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Contohnya, si kakak sulung dalam perumpamaan anak hilang, dia salah dalam memandang bapaknya. Dalam kisah si anak yang hilang, si bapa selalu mengasihi anak-anaknya. Tapi si kakak sulung, tidak mengenal kebaikan bapaknya itu. Ketika anak bungsu yang hilang itu pulang, disambut kembali dan dipestakan oleh sang bapa, si kakak tidak bisa terima. Sementara seisi rumah, bersukacita bersama sang bapa, yang mendapatkan kembali anaknya yang sudah hilang, si kakak sulung menggerutu di luar. Dengan hati marah, berkata kepada bapaknya, telah bertahun-tahun melayani Bapa, belum pernah melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing, untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi si bungsu, yang sudah menghamburkan harta Bapa itu, dia dipestakan, dan Bapa menyembelih lembu tambun buat dia. Padahal bapaknya berkata, segala kepunyaanku, adalah kepunyaanmu. Si sulung tidak menikmati kebaikan yang bapaknya sediakan, sampai dia mengubah pandangannya yang salah. Ketika mata kita salah memandang kepada Bapa di sorga, maka kita gagal meraih kebaikan yang sesungguhnya Dia sediakan bagi kita. Karena itu, kita harus dengan pengenalan yang benar, dan penuh keberanian, memandang kepadanya, bahwa Dia adalah Bapakku, yang selalu menyayangi dan memperdulikanku. Apa yang harus kita tanamkan dalam hati dan hidup kita, untuk selalu memiliki keberanian itu? Yang pertama,
Jangan takut. Tuhan tidak memberikan ketakutan. Sebaliknya, iblis menghendaki untuk kita bimbang akan Tuhan. Reaksi alamiah kita ketika menghadapi keadaan yang buruk adalah takut dan khawatir. Sebaliknya, Tuhan menghendaki kita jangan takut, jangan khawatir. Mengapa kita cenderung khawatir dan bimbang? Karena tidak yakin Allah pasti menolong. Pengenalan yang benar, atas dasar firman, dan hubungan yang intim, dalam penyembahan dengan penuh penyerahan kepadanya, akan menghapus pandangan yang salah terhadap Bapa di sorga. Suatu hari, Yesus sedang berkhotbah di pantai. Datanglah Yairus, seorang kepala rumah ibadat, meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit keras. Yesus pun pergi ke rumahnya, namun di tengah jalan, orang yang menyusul Yairus memberitahukan bahwa anak itu sudah mati. Wajarlah bila Yairus putus harapan, namun Yesus katakan, "Jangan takut." Dapat kita baca dalam kitab Injil Markus pasal 5, ayat 35 dan 36, demikian. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Yairus yang menyembah Yesus, memegang perkataan Yesus. Anaknya yang sudah mati pun dibangkitkan kembali. Keadaan ini tidak akan terjadi ketika bimbang dan takut. Yang kedua, tetap ikuti jalannya. Dalam pergumulan yang berat, dan ketidakpastian akan berapa lama keadaan itu harus dia tempuh, Ayub bulat hati untuk tetap mengikuti jalan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Ayub menghadapi kenyataan buruk yang menimpanya? Dalam kitab Ayub pasal 23, ayat 10 dan 11, Ayub mengatakan, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya, dan tidak menyimpang." Tuhan mau agar kita terus mengikuti jejaknya. Jangan berhenti, jangan menyimpang, kebaikannya sedang datang. Karena Dia telah menyediakannya di depan, kita hanya perlu terus melangkah dan tekun. Upah ketekunan dan kesetiaan sudah tersedia. Yang ketiga, akuilah Dia. Allah adalah Bapa kita yang baik, Dia senantiasa baik. Tidak ada yang jahat di dalam dirinya, tidak ada rancangan jahat bagi kita di hatinya. Tidak ada hal yang buruk yang diizinkannya menimpa kita tanpa persetujuannya. Dan semua itu, tujuannya adalah untuk mengangkat kita naik level ke tingkat berikutnya dan meraih kebaikannya. Ketika menghadapi masalah, ketika keadaan sulit, yang harusnya kita akui, bukanlah masalah, bukanlah betapa sulitnya keadaan yang kualami. Akuilah bahwa melalui hal ini, mujizatnya dinyatakan. Akuilah Allah, katakanlah kepada Allah, betapa hebat perbuatannya yang ajaib. Betapa besarnya Dia bagi hidup saudara, betapa saudara mempercayai dan mengandalkannya, perkatakanlah iman. Apa yang firman janjikan? Akuilah bahwa Bapa di sorga setia dengan tiap janjinya. Dalam kitab Mazmur pasal 66, ayat 3, mengatakan, "Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu." Saudaraku, ketika kita mempraktekkan ketiga hal ini, dan tekun melakukannya, pasti saudara menuai buahnya. Kasih karunia-Nya sedang dicurahkan, melimpah atas kita di musim baru ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu,
dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.